Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra channel yang membahas sharing tentang BLT atau Bansos ya teman-teman. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan informasi penting untuk seluruh orang tua ataupun siswa penerima bantuan PIP ya atau KIP. Nah, di sini ada surat edaran penting yang harus kalian ketahui ya. Nah, khususnya untuk para siswa penerima PIP atau nominasi penerima PIP ya. Nah, di sini ada surat penting ya teman-teman, diturunkan dari Pusat Layanan Pembiayaan dan Pendidikan. Nah, surat ini adalah perihalnya pemberitahuan SK nominasi ya teman-teman. Nah, dengan hormat kami sampaikan bahwa Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menetapkan surat keputusan atau SK nominasi calon penerima program Indonesia Pintar atau PIP tahun 2024. Peserta didik yang belum memiliki rekening Simpel Aktif. Nah, jadi Puslapdik ini sudah mengeluarkan SK nominasi calon penerima PIP ya teman-teman. Nah, para siswa yang belum memiliki rekening Simpel Aktif pada jenjang SD, SMP, dan SMA atau SMK. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik yang tercantum dalam lampiran SK nominasi penerima PIP tahun 2024 merupakan peserta didik kelas akhir, yaitu kelas 6, 9, dan 12 serta kelas 13. Tahun pelajaran 2023-2024 dan kelas berjalan kelas 2, 3, 4, 5, 8, dan 11 tahun pelajaran 2024-2025. Hasil dari pemadanan data Dapodik dengan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS penerima bantuan dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik sebagaimana pada butir 1 diberikan kartu Indonesia Pintar atau KIP dalam bentuk digital. Nah, jadi sekarang ini tidak ada pencetakan kartu ya teman-teman. Jadi kartu KIP-nya itu sudah berbentuk digital dan bisa dilihat atau diunduh di link pip.kemdikbud.go.id. Kemudian yang ketiga, SK nominasi penerima PIP tahun 2024, data penerima PIP dan surat keputusan atau SK penetapan kartu Indonesia Pintar atau KIP digital dapat diunduh melalui laman web aplikasi Si Pintar atau di link pip.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian informasi yang kelima, proses aktivasi rekening dapat dilaksanakan mulai tanggal 16 April 2024. Nah, jadi aktivasi rekeningnya dapat dilaksanakan mulai tanggal 16 April tahun 2024 nanti ya teman-teman. Nah, kemudian yang keenam, batas akhir waktu pelaksanaan aktivasi rekening bagi peserta didik kelas akhir tahun pelajaran 2023-2024 ini adalah sampai dengan tanggal 30 Juni 2024. Nah, jadi untuk peserta didik kelas akhir itu batas aktivasi rekeningnya tanggal 30 Juni 2024. Nah, harap dicatat ya teman-teman supaya tidak lewat batas tersebut. Kemudian informasi yang ketujuh, batas akhir aktivasi rekening peserta didik kelas berjalan adalah sampai dengan tanggal 31 Desember
2024. Nah, jadi ada perbedaan ya antara kelas akhir dan kelas berjalan. Nah, kemudian informasi yang ke-8, peserta didik yang tercantum dalam lampiran SK nominasi wajib melakukan aktivasi rekening pada masa aktivasi yang telah ditentukan pada butir nomor 5, nomor 6, dan nomor 7 di atas tadi yang saya sebutkan ya, dengan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Kemudian informasi yang ke-9, aktivasi rekening simpel dapat dilakukan secara langsung oleh peserta didik atau orang tua ataupun wali penerima PIP, atau dapat juga dilakukan secara kuasa oleh penerima kuasa, yaitu kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah yang bersangkutan ya teman-teman di bank penyalur. Ketentuan atau tata cara aktivasi rekening tercantum pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan PIP. Kemudian informasi yang ke-10, peserta didik yang telah melakukan aktivasi rekening pada masa aktivasi sebagaimana tersebut pada butir nomor 5, 6, dan 7, maka selanjutnya dapat ditetapkan sebagai penerima PIP yang tercantum dalam SK pemberian PIP. Dana PIP akan disalurkan kepada peserta didik yang ditetapkan sebagai penerima PIP dalam SK pemberian PIP. Nah, kemudian yang ke-11, peserta didik yang tidak melakukan aktivasi rekening sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir nomor 5, 6, dan 7 akan dibatalkan sebagai penerima PIP. Nah, jadi jika kalian telat ya teman-teman ataupun lewat dari tanggal yang sudah ditentukan, maka kalian akan digugurkan ya teman-teman atau dibatalkan sebagai penerima PIP. Nah, kemudian informasi yang ke-12, bank penyalur PIP untuk jenjang SD dan SMP sederajat adalah Bank BRI ya teman-teman. Nah, kemudian untuk jenjang SMA, SMK sederajat itu adalah Bank BNI. Dan ada juga Bank BSI ya teman-teman untuk daerah Aceh. Nah, itu semua jenjang ya, mulai dari SD sampai SMA. Kemudian informasi yang ke-13, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota, kantor cabang dinas dan satuan pendidikan agar aktif memantau dan mendorong aktivasi rekening, serta berkoordinasi lebih awal dengan bank penyalur, sehingga aktivasi berjalan dengan cepat dan lancar. Atas perhatian dan kerjasama saudara, kami ucapkan terima kasih. Nah, jadi sekali lagi pada intinya, jika nama siswa tersebut masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP tahun 2024, segera aktivasi rekening simpel PIP ya, supaya ditetapkan sebagai penerima PIP di tahun 2024 ini. Nah, itulah informasi penting untuk para siswa yang namanya nanti masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.